shalom. Saudara, sekali lagi lebih semangat lagi, shalom. Saudara, hari ini ketika saya berdoa, apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita, dia beri judul The Construction of Jehovah, saudara. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 3, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampakkan dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, Alkitab jelas berkata ini adalah cerita tentang Paulus yang menyampaikan. Saudara, saya jadi teringat, saudara, Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Saudara, dan seperti saudara mengerti beberapa bulan yang lalu Pastor Jadi Dayatam, dia datang ke Semarang. Dia waktu itu datang ke Semarang, kita sempat ngobrol, kita sempat duduk makan malam bersama. Dan di saat itulah tiba-tiba di tengah-tengah makan, saudara. Saya baru kali itu, saudara, makan dengan Nabi itu bisa tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba dia bernubuat, saudara. Tiba-tiba dia bisa berhenti makan dari ngomong tiba-tiba dia bisa kembali dan tiba-tiba dia bisa bicara tentang ada pesan Tuhan buat hidupmu. Saudara, tiba-tiba ketika kami lagi sedang tengah-tengah makan, dia tanya ke saya dan dia berkata, Hadasa, kamu tahu gak kamu itu siapa di hadapan Tuhan? Saudara, perkataan itu menurut saya pertanyaan itu cukup tricky, saudara. Pertanyaan itu cukup, saya tuh takut dijebak, saudara ya. Saudara, dan hari itu saya cuma diam, saya cuma senyum. Dan hari itu dia berkata, kamu itu di hadapan Tuhan, kamu adalah seorang rasul. Saudara, ketika itu setelah selesai, Bu Ripka datangi saya dan dia bilang, kamu tahu gak, kejadian ini pernah terjadi exactly sama dengan papamu. Hari itu ada hamba Tuhan yang berbeda lagi, bukan Pastor Jadi Dayatam. Saudara, dan hamba Tuhan ini bertanya ke Papa dan tanya, kamu tahu gak kamu siapa di hadapan Tuhan? Dan saya tanya, Papa reaksinya apa sih? Dan saya jawab, sama kayak kamu, senyum-senyum aja. Tidak dijawab. Dan hari itu pendeta ini, hamba Tuhan ini juga berkata, kamu di hadapan Tuhan, kamu adalah seorang rasul. Saudara, dan buat saya ini sebuah kebetulan kok terlalu sempurna ya saudara ya. Tapi sekali lagi saya melihat bagaimana sesungguhnya setiap kita Tuhan panggil untuk menjadi seorang rasul demi rasul. Saudara, saya mengerti mungkin dari 5 jabatan yang lain saudara punya keunggulan yang lain. Tapi hari ini mari kita belajar akan fungsi kerasulan saudara. Dan kita belajar dari seorang yang bernama Paulus. Dan hari itu dia berkata, aku adalah rasul dan aku adalah the master builder. Aku adalah ahli bangunan yang cakap. Bolehkah saudara bilang ke kanan kirimu, aku adalah ahli bangunan yang cakap? Boleh bilang gak? Aku adalah ahli bangunan yang cakap. Karena Paulus berkata, I am the master builder. Akulah ahli bangunan yang cakap. Dan Alkitab jelas berkata Yesus sudah jadi fondasi dalam hidup kita. Yesus sudah menebus hidup kita. Dia memberi kita kesempatan kedua. Dia memberi kita awal yang baru. Tetapi dia berkata untuk bangunannya aku serahkan ke engkau. Karena engkau adalah ahli bangunan yang cakap. Saudara, dan hari itu kita mengerti tidak ada fondasi lain selain Yesus Kristus. Saudara, dan saya cukup kaget. Kemarin Pastor Joe datang ke Semarang dan mengisi SHRK di Semarang, saudara. Saudara, dan sebelum kebaktian, sebelum kami naik ke ruang kebaktian, kami ini ngobrol biasa, saudara. Dan hari itu dia tidak cerita apa yang dia dapat, dia cuma cerita sedikit, tapi dia tidak cerita full.
Tapi sampai ketika kemudian beliau naik ke mimbar dan beliau mulai menyampaikan pesan Tuhan. Dan ayat yang dikeluarkan adalah, di atas dasar apa engkau mendirikan bangunan? Saudara, dan dia berkata, engkau mau di pasir atau engkau di batu karang? Itu pilihan siapa? Itu pilihan kita. Tapi Paulus lagi berkata, tidak ada fondasi lain yang harus kita bangun selain Yesus Kristus, saudara. Tidak ada fondasi yang lain. Tapi Paulus juga membuat kita mengerti bahwa kita punya pilihan materialnya untuk membangun, saudara. Paulus membuat kita mengerti bahwa kita bisa memilih kayu, rumput kering, dan jerami, dan kita jadikan itu rumah. Atau kita pilih emas, perak, dan permata, saudara. Dengan bahan apa engkau bangun hidupmu? Dengan bahan apa engkau bangun keluargamu? Dengan bahan apa engkau membangun pelayananmu? Bahkan membangun bisnismu. Dengan bahan apa? Karena kitalah yang menentukan bahannya apa. Saudara, jika definisi sukses hanyalah rumah itu jadi, maka dengan kayu, rumput kering, dan jerami, rumah itu akan jadi, saudara. Ya kan? Saudara, di Afrika ada ibu-ibu membuat rumah dari pup sapi. Saya baru tahu. Kenapa? Karena pup sapinya mengeras. Jadi seperti semen. Dan dia bisa bangun rumah dengan itu. Tapi sekali lagi kita mengerti bahwa definisi sukses yang Alkitab katakan adalah bukan hanya sekedar rumah itu jadi. Tapi ketika api itu datang, apakah bangunan kita habis atau tetap bertahan? Karena yang perlu kita mengerti, yang pertama adalah material dan bahan yang kita gunakan akan menentukan. Tapi yang kedua, apapun yang engkau bangun, we will get burned. Kita akan tetap terbakar, saudara. Saudara, karena Alkitab berkata suatu kali kelak. Tidak ada orang yang mengerti kapan waktunya. Tetapi suatu kali kelak. Dan itu mungkin bukan berarti setelah kita kembali ke surga, saudara. Tapi Alkitab berkata suatu kali kelak. Ketika orang itu masih hidup di dunia. Dan akan ada satu api. Di mana api itu akan membakar dan menjilat hidup kita sedemikian rupa. Sehingga apa? Siapa kita yang sebenarnya itu akan terlihat. Dia akan menunjukkan dengan material apa. Selama ini kau bangun hidupmu. Karena ada orang-orang yang engkau bangun dengan jerami, dengan rumput kering. Tapi di luar engkau lapisi dengan emas. Saudara. Tapi ketika api itu datang, tidak ada satupun yang bisa terselamatkan atau bisa engkau bohongi, saudara. Ketika api itu datang, itu akan menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, dan arti dari api ini juga adalah ketika Tuhan datang yang kedua kali. Adalah ketika kita dijemput di awan-awan, kita mengalami penghakiman terakhir. Disitulah kebohongan kita tidak akan ada yang bisa kita tutupi. Saudara, saya melihat ada begitu banyak orang yang bahkan saya sendiri pun kadang saya tutupi diri saya dengan saya puji Tuhan, saya angkat, saya tetap nari nyembah Tuhan, saya pelayanan gila-gilaan. Tapi saya tahu yang di dalam rumput. Saudara. Saya gak pernah bangun dengan benar hidup saya, pernah gak? Pasti ada. Engkau coba tutupi dengan apapun, suatu saat ketika api itu datang, itu akan menjilat dan menunjukkan siapa engkau selama ini. Jika rumah kita dibangun oleh emas, perak, dan permata, mau ada api seperti apapun akan tak bertahan. Mungkin saudara berkata, Losa, kalau terlalu panas kan bisa meleleh. Iya, emas bisa meleleh, tapi akan tetap jadi emas. Saudara, gak berubah. Saudara, bakar permata mungkin gosong tapi tetap permata. Tapi jika saudara bakar rumput, habis gak saudara? Habis. Saudara bakar jerami, habis gak? Habis. Tapi sekali lagi, api tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sebenarnya.
Itulah kenapa api menentukan konstruksi dari apa yang kita bangun di atas dasar Yesus Kristus, saudara. Dan api ini akan datang di saat dimana kita tidak mengerti kapan datangnya. Saudara, dan ketika api itu datang, apa yang akan kita lakukan? Kalau hari ini patahkan dalam nama Tuhan Yesus, gak akan ada yang saudara ya. Kalau di dekat saudara ada api, apa yang akan saudara lakukan? Saudara kan teriak, lari kan? Masa, wow, terus keluarin handphone begini kan rada gimana ya saudara ya? Memang meskipun zaman sekarang ada kecelakaan, ada api, semua handphone dulu saudara ya. Sebelum menyelamatkan diri saudara. Tapi pada orang normalnya, lihat api saudara akan teriak. Saudara kan lari, saudara kan teriak sedemikian rupa. Dan bagaimana caramu teriak ketika api itu datang? Itu akan menunjukkan siapa dirimu, saudara. Saudara, saya pernah cerita berkali-kali, jika hari itu api tidak datang dalam hidup saya. Jika hari itu papa saya tidak dibawa pulang Tuhan. Saya nggak pernah sadar bahwa selama ini hidup saya bersandar pada papa saya. Saya nggak akan pernah bisa ngerti seberapa lemahnya saya dengan perkataan orang lain. Saya nggak akan pernah bisa ngerti betapa saya kurang kuat dalam menjalani hidup. Karena ketika api itu datang, apa reaksi kita? Bagaimana cara kita menjerit? Itu menunjukkan. Mungkin hari ini saudara berteriak dengan diam-diam. Saudara mungkin teriak di mana? Di rumah, di WC, di jalan. Dalam doamu, dalam penyembahanmu. Atau mungkin kita berteriak dengan minum mabuk-mabukan. Bagaimana cara kita berteriak? Atau mungkin hari ini jika hidupmu begitu kacau balau, bagaimana caramu berteriak? Apakah kau mungkin berteriak dengan kau melampiaskan dengan perilakumu kepada sesamamu? Atau engkau mungkin hari ini engkau punya anak dalam hidupmu, caramu berteriak engkau lampiaskan kepada anakmu. Bagaimana caramu berteriak? Atau mungkin caramu berteriak adalah dengan kau berkata, oh I'm okay. Semua oke, semua baik, gak apa-apa. Tapi kenyataannya di dalam engkau sedang berteriak. Bagaimana caramu berteriak? Saudara, karena itu akan menentukan dan menunjukkan dengan apa engkau membangun manusia rohmu dan hidupmu, saudara. Itu akan menunjukkan dengan siapa engkau bergaul. Itu akan menunjukkan selama ini engkau bangun tidak relationshipmu dengan Tuhan. Atau engkau cuma sekedar mendengarkan kesaksian orang lain dan hanya berkata amin. Tapi engkau tidak pernah mengalami dengan Tuhan sendiri. Karena sesungguhnya saudara, kita perlu mengerti semua itu perlu dibangun, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang akan membangunkan buat kita. Kita harus membangun itu sendiri. Kenapa? Karena kita adalah the master builder. Karena kita adalah ahli bangunannya. Dan saudara perlu mengerti di setiap umur, apinya itu akan berbeda, saudara. Ketika engkau umur 10, apimu akan berbeda ketika engkau umur 20. Engkau umur 20, apimu akan berbeda dengan umur 30. Engkau umur 30, apimu akan berbeda lagi di umur 60. Kok tahu saudara, di tempat kami itu ada 3 anak, saudara. Umur belum nyampe 10 semua. Berebut mainan tiap hari. Kalau udah teriak, saudara, nangis yang bisa sampai setengah jam. Buat mereka apa? Itu apinya mereka. Tapi kalau saudara umur 20, ya masa saudara masih rebutan mainan ya? Paling umur 20 apa rebutan pacar ya? Tapi kalau udah gak rebutan mainan, apinya lain. Saudara umur 20, saudara pindah umur sudah menjadi 30, sudah bukan masalah jodoh-jodohan lagi yang diributin. Apinya akan berbeda lagi dengan apa? Mungkin pekerjaanmu. Engkau tambah tua lagi, apinya lain lagi, saudara. Dan setiap jenjang itu ada apinya masing-masing, saudara. Alkitab
berkata cobaan-cobaan yang kau alami di setiap orang itu customize. Enggak sama, saudara. Bahkan anak yang 10 tahun pun belum tentu apinya sama. Saudara, saya mengerti bahkan di umur saya pun belum tentu yang seumuran dengan saya mengalami api yang sama dengan saya. Karena apa? Semuanya dibuat customize. Itulah kenapa kita tidak bisa membandingkan api orang lain dengan api kita. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Bahannya udah beda, saudara. Apinya pun sudah berbeda. Dan daripada kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain dan berharap kita punya bahan yang sama, yang seharusnya menjadi pergumulan kita dan pertanyaan kita adalah apa yang kita punya hari ini untuk aku bangun. Saya bisa ngerti itu. Kita bisa sibuk, komplain aku gak punya bapak, aku gak punya mama, aku gak punya uang, itu aku gak lahir kaya seperti itu. Aku gak dilahirin cantik, aku gak dilahirin ganteng, aku gak dilahirin seperti yang sesempurna yang lain. Bla bla bla, keluargaku begini. Engkau bisa komplain itu seumur hidupmu. Atau engkau memilih berkata, aku mau melihat apa yang aku punya. Talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Kelebihan apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Aku akan mulai membangunnya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mana pilihanmu? Yang paling sering membandingkan itu adalah ketika antara saudara. Itu yang paling mudah. Padahal sudah dari keluarga yang sama, mungkin secara ekonominya sama. Tapi tetap persaudaraan itu seringkali suka membanding-bandingkan, ya kan saudara? Kok dia lebih gini, kok kayak mama papa lebih sayang sama dia. Begini, saya sering banget saudara dapat cerita yang kayak begitu. Sebenarnya saya lihat keluarga saya punya 2 kakak-kakak yang luar biasa. Yang satu jago make up. Yang satu bisa hehehe dengan banyak orang. Saya cuma bisa khotbah. Dan saya melihat bahwa saya gak bisa make up sepinter cici saya. So, cici saya tuh ya kalau tangan tuh ya, kata papa itu tangannya tuh seperti magic gitu ya. Bisa merubah yang umurnya 60 jadi 40. Wah, ibu-ibu. Dia make up ibuin, pangling semuanya. Kok bukan kayak panglima? Pangling. Kenapa? Itu bakatnya. Kalau saudara lihat kok saya, dia ketemu orang lebih bisa daripada saya. Dia bisa men-serve hamba Tuhan lebih hebat dari saya. Saya ini orangnya awkward. Aneh, kalau diajak ngomong tuh gak enak. Kenapa? Karena dasarnya emang gak suka diajak ngomong. Tapi dia dengan orang hamba Tuhan manapun oke. Sampai dianggap keluarga sama beberapa hamba Tuhan. Saya gak pernah itu, saudara. Cuman dia. Dan saya bisa sibuk membandingkan diri saya. Waduh, saya gak punya ini, cici saya kok punya ya. Saya gak bisa make up, saya gak bisa gini. Saya bisa sibuk bandingkan, kok saya kok bisa ya gini, saya kok gak bisa gini. Atau saya akan berkata, Tuhan tunjukkan aku talenta yang aku punya. Mungkin kau berkata, Tuhan aku gak punya 5, aku cuma punya 1. Tapi aku akan bangun talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau bisa sibuk membandingkan dirimu terus dengan yang lain. Kok tanaman sana lebih hijau? Ya, wong tempatmu kebun bunga. Warna-warni. Enggak hijau, saudara. Atau kita mulai berkata, Tuhan, buat aku bisa melihat setiap talenta yang kau berikan dalam hidupku. Dan ajari aku untuk mengembangkan dan membangunnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan itu adalah sang arsitek, saudara. Dan dia sudah siapkan blueprintnya, dia sudah siapkan gambarannya, polanya dia sudah siapkan. Dan dia berikan ke kita untuk membangunnya. Saudara, dan dia sudah membuatkan semuanya dengan jelas. Nah, ini panggilanmu, ini destinimu, jelas. Tapi kadang kita ini yang bangun tidak sesuai dengan gambar
Ibarat saudara ya, pakai kertas kotak yang buat lipat-lipat itu loh saudara ya. Disuruh lipatnya ke kanan, disuruh lipatnya ke kiri. Nekuk ke atas, tekuknya ke bawah. Ya nggak akan jadi saudara. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan gambarannya. Saya tuh suka banget mainan Lego saudara. Saya bisa berhari-hari nggak buka handphone, nggak ngapa-ngapain. Di rumah mainan Lego terus sampai jadi saudara. Dan mainan Lego itu dari serpihan yang tidak jelas loh saudara. Amburadul jadi satu dengan berbagai macam bentuk. Tapi saya harus bisa jadikan itu jadi roller coaster yang besar. Saya gak tahu cara buatnya. Tapi dalam permainan Lego itu disediakan buku panduannya. Saya tinggal buka, saya lihat, saya cocokkan. Oh ini pasang sama ini, oh pasang sama ini. Saya pernah suatu kali coba dengan kepinternya saya, saudara. Bikin Lego sendiri, nggak jadi apa-apa. Mau bikinnya bunga jadinya sepatu. Mau yang bikin sepatu jadinya yang lain, nggak karu-karuan. Dia sudah bikinkan polanya, Nuh. Membuat bahtera, polanya Tuhan sudah beri belum saudara? Sudah. Sudah baca ulang, panjangnya segini Nuh. Nanti begini Nuh, yang ini segini Nuh, yang ini. Polanya, gambarannya Tuhan sudah berikan dan Nuh lakukan. Saudara mungkin berkata, ngapain sih kita kok suruh membangun? Saudara, jika hari itu Nuh tidak membangun sesuai dengan perintah Tuhan, keluarganya, anak-anaknya ikut mati. Saudara. Jika engkau tidak membangun seperti yang Tuhan mau, keluargamu dan keturunanmu ada dalam masalah. Tapi kalau engkau mengikuti sesuai dengan arahan Tuhan, engkau membangun, you build something. Engkau bangun hidupmu, engkau bangun keluargamu, engkau bangun bisnismu dan pelayananmu sesuai dengan gambaran Tuhan. Maka hidupmu dan keluargamu pasti terselamatkan. Apa yang engkau bangun hari ini, itu akan berlangsung sampai ke anak cucumu saudara. Saudara, hari ini saya melihat bagaimana papa itu orang yang membangun kami para anak-anaknya itu dengan luar biasa. Saudara, saya bolak-balik cerita hari itu saya masih ingat 17 tahun. Saya harus membuat KKR penjangkauan anak-anak muda. Dan total saya harus keluar uang 100 juta. Saya belum kerja, saya cuma kuliah. Saya nggak punya pemasukan, saya nggak punya uang. Dan kalau jika hari ini semua anak datang ke bapaknya, dikasih gak saudara? Kasih lah. Bulan lalu aja Ibu In berkata, kalau sesuatu datang ke saya minta uang, saya pasti beri. Belum pernah saya coba itu saudara ya. Belum pernah saya coba. Puji Tuhan ada berkatnya dari Bapak saya di surga. Tapi hari itu saya datang ke Papi di kantor, Pi. Ayolah Pi, gak punya uang. Bayarinlah gereja pasti punya uang. Dan saya masih ingat hari itu Papi duduk di depan meja buripkah di kantor. Dia bilang, Sah, enggak. Papi enggak mau kasih kamu uang. Saudara, segala macam cara saya udah coba pakai telur kecap. Makanan terbaik saya. Pijatan terbaik saya. Enggak ngefek. Biasanya ngefek. Kali itu enggak ngefek. Dan dia berkata, gak sah, kamu harus beriman. Apa yang papi saya coba? Dia mencoba saya membangun benih iman dalam hidup saya. Tetapi yang saya lakukan, saya pergi, saya masih ingat hari itu di gereja, saya pergi yang paling atas, paling ujung. Saya nangis sendirian di sana. Kenapa? Saya bingung. Saya dicari sama banyak orang, ini gimana uangnya? Saya bingung. Tapi hari itu saya mengucap syukur papa saya lakukan itu saudara. Jika hari ini papa saya tidak bangun saya dengan iman. Gak bisa. Hari ini saya hancur. Pelayanan saya pasti hancur, SDRK ini pasti hancur. Gak mungkin bisa saya lanjutin. Gak mungkin. Tapi hari itu ketika ada fondasi yang sudah diberikan oleh orang tua saya. Habis itu keputusan dia membangun atau tidak itu di tangan saya. Hidup saudara sudah diberikan fondasi oleh pemimpin, oleh hamba Tuhan.
Fondasi demi fondasi, benih demi benih. Tapi untuk membangun dan menghidupkan tanaman itu tergantung saudara. Karena saya masih ingat hari itu saya mengalami, oh ternyata beriman itu begini. Saya masih ingat setelah itu red carpet dimulai. Dan Tuhan bilang pergi ke Iran. Saya tanya Tuhan, uangnya bagaimana? Karena saya tahu tapi saya gak akan ngasih. Uangnya gimana? Dan dia bertanya, maukah engkau kembali beriman dengan aku? Loh itu keputusan loh saudara. Dan hari itu saya mengambil keputusan untuk apa? Saya bangun iman ini. Saya datang ke papi saya mau pergi ke Iran. Biayanya gimana? Saya nanggung. Visa sulit, saya akan berdoa. Dengan siapa kamu pergi? Saya juga akan beriman. Yang aneh saudara. Demikian anaknya mau beriman. Bapak saya ngelembek saudara. Malah gak mau dibayarin papa. Itu berkali-kali, saya bisa bayangin gak? Saya lagi beriman ya saudara. Gak mau dibayarin. Tapi ada loh uang segitu. Yakin. Saya garuk-garuk. Lah kok yang kemarin itu saya minta kok gak dikasih. Saya bilang. Sekarang yang ini giliran mau beriman. Malah ditawar-tawarin. Tapi hari itu saya memutuskan. Aku akan bangun manusia rohku. Aku mau belajar beriman. Saya masih ingat sudah bangun pagi. Bangun berdiri dalam nama Yesus. Uang datang dalam nama Tuhan Yesus. Semua kebutuhan tercukupi. Gak sempat angop. Langsung berdiri, langsung deklarasi. Doa makan deklarasi. Mau tidur deklarasi. Bangun deklarasi. Saya terus lakukan itu. Dan tiba-tiba Tuhan cukupkan. Bahkan saya bisa pergi ke 3 negara, saudara. Tapi saya ngalami itu karena saya memutuskan untuk membangun iman saya. Dan hari ini saya sungguh berdoa, apapun fondasi yang sudah Tuhan, pemimpinmu taruh dalam hidup setiap kita. Mari jangan biarkan tergeletak dan jadi tanah kosong, saudara. Tapi mari mulai bangun dan berkata, Tuhan aku mengalami juga. Mungkin engkau ada beberapa kali ada hamba Tuhan menubuat yang kau jadi hamba Tuhan. Mari bangun hidupmu. Loh saudara, saya ini dari kecil udah tahu dipanggil jadi hamba Tuhan. Waktu SD jadi tanya impianmu apa? Jadi guru sama jadi hamba Tuhan. Meskipun saya tidak paham apa yang saya pilih waktu itu, saudara. Tapi saya tahu sebenarnya dari kecil Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya mulai membuild, saya coba dengan apa? Saya coba mulai khotbah. Sharing pertama 2 menit. Sharing kedua, puji Tuhan 45 menit. Tapi gak ada yang paham, saya juga gak paham. Yang penting panjang durasinya. Ya. Saya mulai coba lagi, khotbah lagi. KKR anak muda altar call. Kagak ada yang maju. Dari bahasa kasih sampai bahasa pengancaman. Gak ada yang maju, saudara. Saya coba lagi KKR kesembuhan ilahi 2000. Gak ada yang sembuh, saudara. Dan hari itu mungkin orang berkata, udahlah saya nyerah aja. Saudara, saya aja nyerah kok dengan diri saya. Saya sampai berkali-kali datang ke kamar papi saya, yakin tah Tuhan itu mau pakai Sasa. Kenapa saya udah dicoba gagal terus. Tapi ternyata yang saya tidak pahami, ternyata saya sedang membangun diri saya. Sesuai dengan apa? Blueprintnya Tuhan. Saudara, hari ini saya bisa enggak membelotkan diri mungkin saya jadi penyanyi. Padahal enggak, suara pas-pasannya saudara. Bisa. Tapi sia-sia orang yang membangun tidak sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Buang-buang waktu saudara. Tapi hari ini saya berdoa jika engkau tahu blueprint Tuhan dalam hidupmu. Mari jangan bikin blueprintmu sendiri. Mari jangan bikin gambaranmu sendiri. Mari jangan bangun rancanganmu sendiri. No. Bangun sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara, kata gereja itu adalah kata eklesia, saudara. Saudara, yang seperti kita mengerti eklesia itu bukan gedungnya, tapi orang di dalamnya. Saudara, dan Alkitab berkata, upon this rock I will build my church.
Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan kata eklesia dalam bahasa Yunani kuno itu adalah istilah militer, saudara ternyata. Yang artinya adalah orang yang dipanggil untuk bergabung dalam sebuah pasukan. Artinya gereja blueprintnya adalah pasukan. Bukan jemaat. Gak ada panggilan jemaat itu gak ada, saudara. Ada jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu gak harus khotbah. Engkau melayani Tuhan itu sudah menjadi hamba Tuhan, saudara. Engkau berdampak, engkau memberkati orang, engkau sudah menjadi hamba Tuhan. Engkau melakukan yang Tuhan mau, engkau sudah menjadi hamba Tuhan. Jadi blueprint dari gereja itu adalah pasukan. Maka setiap gereja harus membuat sesuai dengan polanya Tuhan. Bukan berarti habis ini pakai baju perang, bukan loh saudara ya, saya enggak mau itu. Tapi engkau membangun sebuah gereja di mana mereka kuat menghadapi serangan musuh apapun, saudara. Karena apa? Itu adalah blueprintnya Tuhan. Dan itulah kenapa saya berdoa saudara demi kasih Tuhan berhenti membangun kerajaanmu sendiri dan mulai membangun kerajaan Tuhan. Berhenti membangun keluargamu menurut pandanganmu. Berhenti membangun pekerjaanmu menurut keinginanmu. Berhenti membangun orang-orang di sekitarmu menurut hikmatmu sendiri. Tapi mari bangun sesuai dengan gambaran Tuhan. Dan kalau kau bertanya, gambaran Tuhan itu bagaimana? Bukalah di Alkitab, saudara. Dia jelaskan siapa engkau di hadapannya. Dan apa yang perlu kita lakukan? Build according to the pattern. Membangun sesuai dengan pola Tuhan. Mungkin hari itu Tuhan berkata, nak aku mau engkau punya keluarga yang akan menyebarkan sukacita dan damai sejahtera. Kau harus bangun itu, saudara. Saudara gak bisa berharap engkau punya keluarga yang bersukacita kalau tiap hari kerjaanmu marah-marah. Mungkin hari Tuhan berkata, nak lakukan, aku bawa pekerjaanmu, aku mau engkau memberkati bangsa-bangsa. Itu harus dibuild, kau harus bangun itu. Dan apa yang kalau kau gak bisa berharap pekerjaanmu diperbesar Tuhan, kalau engkau tidak bekerja dalam integritas. Apa yang kau sedang lakukan? Engkau sedang membangun. Saudara, saya masih ingat dalam awal-awal pelayanan, saudara, kami gak punya pemusik sama sekali. Dan saya udah hampir menyerah dan saya bilang begini, saya bilang ke Bu Iin, Mami, apa boleh ya selesai itu kirim majalah pemusik dari Semarang, kirim ke Mahanaim belajar sebentar sama Mahanaim. Dan hari itu Mami Iin bilang, boleh. Kau mau kirim mereka untuk dilatih? Boleh. Mahanaim siap melatih anak-anak buahmu. Tapi begitu mereka keluar, warnanya warna Mahanaim. Sedangkan seharusnya warna siapa? Warnamu dengan Tuhan. Warna raja-raja harus keluar. Terus gimana Mami? Kamu yang harus membangun pelayanan itu. Dan itulah apa yang saya lakukan. Saya kumpulin, saya cerita hati saya. Saya cerita bagaimana pelayanan ini saya mau bawa kemana. Saya cerita bagaimana pelayanan ini saya mau. Saya kumpulkan mereka, saya cerita hati saya. Engkau sedang apa? Engkau sedang membangun, saudara. Hari ini saya tidak mengerti apa yang sedang dalam hidupmu, pelayananmu, keluargamu maupun bisnis saudara. Tapi hari ini saya berdoa, mari tanya kepada sang arsitek. Apa visimu Tuhan buat hidupku? Apa visimu Tuhan untuk keluargaku? Apa visimu Tuhan untuk pelayanan dan bisnisku? Apa yang engkau mau untuk aku buat sesuai dengan pekerjaan tangan Tuhan? Saudara, karena Alkitab jelas berkata dibutuhkan kebijaksanaan untuk membangun sebuah rumah. Bukan kepintaran, saudara, bijaksana. Dan pengertian untuk menempatkannya di atas fondasi yang kokoh. Saudara, Tuhan berikan roh kebijaksanaan dalam hidup setiap kita. Untuk apa? Supaya kita bisa build, supaya kita bisa membangun semuanya.
Kita ini gak pernah cuma dipanggil sebagai dreamer atau wisher. Atau hanya orang yang berharap atau berangan-angan, saudara. Kita dipanggil sebagai the master builder. Kita dipanggil sebagai ahli bangunan yang cakap. Artinya apa? Tugas kita untuk membangun. Saudara perlu mengerti kapan waktu Tuhan berhenti dan kapan waktu kita yang memulai. Karena seringkali kita menunggu Tuhan, kenyataannya Tuhan menunggu saudara. Kita berkata, Tuhan kapan kok gak bekerja? Tuhan berkata, lah nak, aku ini nungguin kamu. Saudara, karena hari itu ketika Petrus mau mengalami mujizat berjalan di atas air, Petrus yang harus memutuskan keluar dari perahu itu. Bukan, maka datanglah dan menariklah mencengkewing Petrus keluar. Kan? Itu harus keputusan Petrus dan Tuhan apa? Yesus menunggu Petrus. Dan hari ini Tuhanmu sedang menunggu saudara. Dan dia menunggu saudara untuk mengambil satu langkah. Dan tiba-tiba engkau akan lihat mujizat demi mujizat itu akan terjadi. Satu langkah engkau mulai membangun dan engkau akan lihat penyertaannya luar biasa dalam hidupmu. Saudara, hari demi hari setiap proyek yang hari ini Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak pernah kita mulai dengan cukup. Semua kita mulai dari nol. Kemarin kita pergi ke Ngawi, uangnya nol. Gak ada uang saya. Sudah dari itu kami berdoa. Sebenarnya Ketua Bamak ini udah minta dari 2 tahun yang lalu. Saya bisa bayangin gak sudah? 2 tahun yang dia sudah minta. Dan saya bilang, iya Pak, bentar ya Pak. Iya Pak, sebentar ya Pak. Kenapa saya tuh nunggu Tuhan? Karena saya tahu kalau gak ada perintah, gak ada uangnya. Tapi saudara, saya lihat begitu di Ngawi kami cuma berkata oke. Dan kita mulai bangun, kita mulai set semua tim. Kita bangun, kita mau buat begini, kita mulai sepakat. Tiba-tiba kita lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Suatu tiba-tiba blessing mengalir, terus ngalir. Kita lihat mujizat demi mujizat tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba gereja yang mungkin sulit banget mau menjadi satu dan melayani Tuhan bersama-sama. Saudara, bahkan ketika anak-anak muda didoakan ada banyak yang melihat penglihatan, saudara. Ada satu dari mereka datang dan dia cerita dia penglihatan. Waktu saya naik di mimbar dia ada 3 malaikat besar di atas mimbar. Dan ketika saya tumpangi tangan dia berkata itu bukan kekuatannya yang khotbah. Bahkan dia gak tahu nama saya, saudara. Itu bukan kekuatannya khotbah. Ada tangan yang berlubang. Yang itu numpuk di atas tangan dia. Dan dia berkata itu bukan dia, itu Tuhan. Kenapa saya lihat tangan yang berlubang. Tapi sekali lagi saya melihat bagaimana penyertaannya kan luar biasa ketika kita start to build, saudara. Kita mulai membangun dan disitulah kita melihat penyertaannya kan luar biasa. Saudara, kalau hari ini seorang arsitek punya satu proyek rumah, gak mungkin gambar jadi ditinggal, gak mungkin. Dia akan menyertai sampai selesai. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bahkan ketika kita tidak setia. Dia Tuhan yang akan tetap setia menyertai kita sampai akhir, saudara. Sampai bangunanmu sudah jadi. Artinya apa? Heaven, surga sedang menanti kita. Tapi sekali lagi saya berdoa, semua impian kita harus bangun menurut dengan visi Tuhan. Apapun yang hari ini dalam hidupmu, mari bangun, mari mulai. Jangan nunggu besok, mari mulai bersama dengan Tuhan. Bangun manusia rohmu, bangun jiwamu, bangun integritas dalam hidupmu. Dan maka engkau akan lihat penyertaan Tuhan akan menjadi luar biasa dalam hidup setiap kita. Dan kesemua api dan masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk mengajari kita, untuk kita mengerti hatinya lebih lagi, saudara. Dia tidak pernah izinkan api dan masalah itu untuk membunuh kita. Tapi dia izinkan api dan masalah itu untuk menyingkapkan siapa kita dan bahan-bahan apa yang kita gunakan selama ini. Tapi saudara tahu, tapi terlebih apa yang dia mau ajari kita. Untuk kita tetap bisa bertahan di tengah badai. Bertahan di tengah api. Seperti Sadrah,
Mesak, dan Abednego. Ketika mereka harus masuk ke dalam dapur perapian sekalipun, mereka tidak mengutuki Tuhan. Kenapa? Dia bangun dirinya dengan emas, perak, dan permata. Mereka ketika harus masuk dan dibakar hidup-hidup, mereka tidak menyembah Allah lain. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menari dan menyembah di dalam perapian. Dan bukankah kita mengerti di dalam perapian mereka melihat ada satu orang lagi yang mengikuti mereka. Dan ketika mereka keluar dari api, satu rambut pun tidak terbakar. Tuhan bahkan berkata, jika hari ini kita sudah membangun dengan cara yang salah dan api itu menghanguskannya, Tuhan pada akhirnya berkata, engkau tidak akan hilang, saudara. Engkau akan tetap bangkit kembali. Dia Tuhan yang memberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan seterusnya. Maka ketika api itu mati, artinya apa? Ada jaminan Tuhan. Bahkan di dalam perapian sekalipun. Dan hari ini jika engkau ada dalam perapian dan engkau tahu ternyata engkau masih mengutuki Tuhan. Jika dalam perapian engkau tahu engkau masih marah dengan Tuhan. Jika dalam perapian engkau masih tahu engkau masih menyembah Allah yang lain. Engkau masih cari orang lain untuk menemukan solusi. Maka berarti artinya bangunan yang kau bangun ada dengan rumput dan jerami kering. Tapi itu tidak berakhir di situ. Dia mau berkata, nak ayo nak, keep building, tetap membangun. Engkau jatuh, bangun kembali. Engkau jatuh, bangun kembali. Tapi ingat, bukan jatuh bangun berjalan di tempat, saudara. Engkau jatuh, engkau terbakar, habis bertobat, jalan, engkau melangkah ke depan. Kau langkah ke depan. Jatuh, langkah ke depan. Jatuh, langkah ke depan. Dan saudara akan lihat one day, satu hari, tiba-tiba bangunanmu begitu kokoh. Bahkan badai apapun tidak akan pernah bisa menghancurkan bangunannya. Kenapa? Engkau membangunnya di atas dasar Yesus. Tapi engkau membangun juga sesuai dengan apa yang Dia mau. Maka engkau akan tetap kokoh berdiri. Apapun yang terjadi, hidupmu, keluargamu, pelayananmu, bisnismu, kita akan lihat tidak akan ada yang hancur. Tapi engkau akan tetap berdiri sampai garis akhir. Saudara, saya suka perkataan T.D. Jakes. Dia berkata, every problems comes with promises. Setiap masalah, setiap api datang dengan janji Tuhan. Artinya apa? Jaminannya tetap tersedia buat setiap kita. Jika hari ini hancur, bangun lagi. Jika hari ini terbakar, bangun lagi. Jika hari ini kau ternyata terlalu lemah, bangun lagi. Dan hari ini saya berdoa, tiba-tiba suatu hari kelak engkau akan lihat betapa kuat dan kokoh. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menguatkan setiap kita. Api tidak akan membuat kita mengutuki Tuhan. Badai tidak akan membuat kita marah kepada Dia. Tapi setiap api dan masalah justru membuat kita mengerti siapa kita. Dan kita mengerti hatinya lebih lagi. Dan itu akan mendewasakan kita dengan luar biasa dan ajaib.